Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Yusuf, NIM 19051 20 40 21 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih sejarah internet. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diri saya. Nama saya Dani Ahmad Yusuf, nomor NIM 19051 20 40 21 dengan nomor telepon 081 217 827 218 dan email saya dani.1021@mhs.unesa.ac.id, Universitas Negeri Surabaya. Instagram saya @daniay. Apa aja sih yang bakal kita bahas di materi hari ini? Jadi yang bakal kita bahas di materi hari ini adalah definisi ARPA, ARPANET, jaringan pertama, TCP, dan internet di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang internet. Jadi, internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara, dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat internet? Jadi, beberapa manfaat internet yaitu: 1. Sarana komunikasi yang murah. Dengan internet, kita dapat menjangkau semua hal yang ingin kita cari dengan harga yang murah dan tidak perlu biaya banyak untuk mengakses hal-hal yang ingin kita cari. Dan yang kedua, informasi yang ada di internet tanpa batas. Jadi ketika kita ingin membuka sesuatu, apapun itu, ada semua di internet. Dan yang ketiga, jangkauan informasi tanpa batas. Semua informasi yang kita cari dan kita butuhkan, semua ada di internet. Bahkan ilmu-ilmu yang terdahulu, yang sulit kita cari buat di sekarang ini, banyak kita jumpai di internet. Dan yang keempat, informasi yang sangat luas. Gimana sih informasi yang sangat luas? Jadi ketika kita mencari sebuah keyword di internet, kita akan menemukan ilmu-ilmu yang tidak terbatas dan bahkan yang sulit dijelaskan sama orang biasa. Internet dapat menjelaskan semuanya. Dan yang kelima, tantangan baru untuk berusaha. Jadi banyak tantangan-tantangan baru dan internet menjadi salah satu tantangan baru untuk usaha. Contohnya banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang populer di Indonesia dan menjadi sebuah ladang bisnis untuk teman-teman yang bisa memanfaatkan internet dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan internet. Jadi pertama kali internet adalah bernama DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Kemudian dikembangkan menjadi ARPA, Advanced Research Project Agency. Dan kemudian dikembangkan lagi menjadi ARPANET, pengembangan dari ARPA. Kemudian menjadi software berbasis hardware dan Unix. Kemudian terciptanya Linux. Dan yang keenam, banyak terjadi perkembangan internet. Tahun perkembangan internet. Pada tahun 1958, Amerika membentuk sebuah badan dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara yang diberi nama ARPA. Kemudian pada tahun 1969, ARPA ini melakukan perkembangan dan menjadi ARPANET dengan tujuan utama untuk proyek militer. Kemudian pada tahun 1971, ARPANET berkembang menggunakan dalam alamat surveinya. Dan pada tahun 1972, ARPANET mulai dipublikkan. ARPANET diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1980-an, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Dan kemudian pada tahun 1982, protokol standar dari TCP IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik. Pada tahun 1984, ada namanya domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya. Kemudian pada tahun 1986, National Science Foundation Network (NFS.net) didirikan dan mulai dikembangkan. Pada tahun-tahun itu,
internet mulai dikenalkan pada masyarakat awam. Nah, masyarakat awam sendiri akhirnya banyak terjadi perkembangan di sana karena masyarakat awam suka untuk mengotak-atik internet. NFS.net. NFS.net adalah mulai menggantikan ARPANET. Keberadaan NFS.net ini menggeser peranan dari ARPANET. Apa sih NFS.net ini? Jadi NFS.net adalah suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Dan beberapa jaringan internet nasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NFS.net tersebut. ARPANET. ARPANET diturunkan pada tahun 1990 dan internet hasil pengembangan itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang. Layanan sejenis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web. Kemudian internet ini pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Pada tahun 1994, internet mulai masuk ke negara Indonesia, negara kita. Di Indonesia, pada waktu itu jaringan internet lebih dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda ketika dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang ini yang tentunya lebih ke arah komersil tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa. Pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersil lainnya menjadi drastis peningkatannya dan turut membangun ekonomi bangsa di Indonesia. Dan bahkan saat ini pun banyak temuan dan kreasi Internet of Things. Contohnya rumah-rumah yang bisa dikendalikan oleh internet, AC yang bisa dinyalakan oleh internet, lampu yang bisa dinyalakan oleh internet, dan banyak perkembangan lainnya. Itu hanyalah beberapa contoh yang dapat dikembangkan dari internet. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti internet bakal menjadi lebih dari hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itulah penjelasan sejarah internet dan pengertian internet sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan yang saya ucap datangnya dari saya dan segala kebaikan yang saya ucapkan datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.